Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Pak Hadi lagi pusing nih Pak Hadi nih. Wah, kenapa Pak Nurman? Iya nih Pak Hadi. Saya mah ada sedikit masalah nih Pak Hadi. Iya, gimana? Iya, izin cerita nih Pak Hadi nih. Hmm, Barangkali dapat pencerahan dari pembicaraan ini. hmm, Iya, jadi saya ngajar di kelas 5 Pak Hadi. iya Pak Nurman. Ya, biasanya kan kalau kelas 5 itu sudah hafal perkalian. Iya, Hafal perkalian kali satu sampai 10 kali 10. Itu kan iya udah betul. hafal. Iya, Harusnya udah hafal ya, udah paham konsepnya. betul. Ya kalau udah paham konsepnya, udah hafal, jadi untuk pembelajaran selanjutnya seperti mencari apa namanya, perkalian pecahan ataupun mencari jarak, kecepatan dan lain-lain kan lebih mudah, kan. Hmm, Nah, kalau dasarnya belum bisa, otomatis itu akan menghambat mereka belajar. iya betul. Nah, jadi masalah saya di sini Hmm, adalah, anak ini belum hafal perkaliannya. Jadi kalau saya tanya 2 kali 7 berapa? Diam dulu, kemudian ngitung pakai jari gitu. 1, 2, 3 gitu. Jadi masih belum hafal di luar kepala. iya, Jadi oke. kira-kira menurut Pak Hadi bagaimana ya Pak Hadi agar saya bisa mengatasi itu semua, Pak? Baik. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih sama Pak Nurman udah curhat ke saya, ya kan. Jadi eh, sudah mengutarakan masalah awalnya seperti itu, ya kan. Nah, saya melihat gini Pak, permasalahan ini kan memang cukup fokus ya. Permasalahannya adalah anak kelas 5 banyak yang belum mengerti konsep dasar perkalian ya. 1 kali 1 sampai 1 kali 10 seperti yang tadi Pak Nurman bilang, menghitungnya masih menggunakan tangan tapi bukan menggunakan jari matika seperti itu kan ya. Sehingga ini menyulitkan pembelajaran matematika di dalam kelas yang seharusnya sudah melewati fase itu ya, begitu ya Pak ya. Betul betul, Pak Hadi. Ah, ah. Oke, nah selanjutnya Pak, yang ingin saya tahu, Pak Nurman kan mau curhat nih ke saya nih, ya kan? Ya, Nah, tujuan Pak Nurman cerita ke saya apa sih? Gitu. Apa yang ingin kita capai nih setelah kita ngobrol ini? iya, saya ingin ada solusi, Pak. Jadi biar Hmm, anak-anak ini paham mengenai konsep hmm, perkalian, apalagi hafal perkalian di luar kepala. Jadi ketika saya tanya, 8 kali 9 berapa? Dia langsung bisa menjawab, gitu. Tanpa adanya menghitung dengan jari manual hmm, hmm, satu atau kadang-kadang membuat pagar gitu kan sampai bukunya itu habis oleh pagarnya gitu kan. Nah, jadi biar ada solusinya gitu loh. iya, oke. Ngerti dan juga senang matematika kadang-kadang, Hmm, anak itu kalau udah bilang matematika udah, "Yah!" kan gitu. oke. Jadi di bayangan anak-anak tuh kalau udah dengar kata matematika itu menakutkan gitu ya Pak ya. Betul Ah, betul. jadi setelah Pak Nurman tadi bilang ke saya, yang mau Pak Nurman dapat dari cara penyelesaiannya ini, apakah Pak Nurman mau dapat caranya penyelesaian masalah itu, ataukah misalkan metode mengajarnya seperti apa yang harus dilakukan, atau ada ide baru gitu yang Pak Nurman sebelumnya belum pernah dapatkan tuh, atau bagaimana yang Pak Nurman Mungkin mau? bisa strateginya, mungkin ya, Pak, ya, cara mengajarnya, mungkin atau yang lainnya yang kira-kira anak ini jadi enjoy, jadi suka dan bisa gitu kan. Nah, kalau tadi strategi gitu ya Pak ya, Pak Nurman sebelumnya udah melakukan strategi apa aja untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya pernah melakukan itu biasanya kalau sama waktu luang, pertama kali sebelum belajar suka
Ayo kita bersama-sama menghafal Mhm. perkalian. Jadi, teman-temannya mulai perkalian 2 kali 1 sampai 2 kali 10, gitu Mhm. kan. Itu hari pertama. Besok kita lanjut lagi, 2 kali 1 sampai 2 kali 10 ditambah 1 kali 3 kali 1 Mhm. sampai 3 Oke. kali 10. Mhm. Terus berlanjut seperti itu, dengan harapan anak ini bisa hafal bisa hafal di luar kepala tanpa harus menghitung dengan manual. Mhm. Jadi, Pak Nurman itu sudah melakukan pembelajarannya secara bertahap gitu ya, Pak, ya? Dimulai dari, yang konsep-konsep dasar 1 kali 1, baru besoknya 2 kali 2, sampai akhirnya, 10 kali 10 begitu ya kan, Pak, ya? Jadi anak-anak itu sudah mengerti konsep dasar atau perkalian itu sendiri. Nah, kira-kira dari apa yang Pak Nurman ceritakan ke saya, itu merupakan kondisi ideal nggak kalau mereka sudah menghafal semuanya itu? Apa Se ada rencana lain gitu, Pak? Saya sebetulnya ada Pak rencana lain gitu kan, di samping tadi menghafal gitu kan, dengan, apa namanya, perkalian tersebut, saya mulai, mencoba mempraktekkan langsung di depan. Misalkan, anak ini, apa namanya, dengan cara menghitung dari hal-hal yang dia hafal dulu. Contoh umpama dia baru menghafalkan perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3 gitu kan. Nah, nanti saya berikan soal itu tidak lebih dari perkalian 3 Hmm. gitu. Tujuannya biar anak ini memang bisa mengerjakan itu dan hafal, tahu perkalian konsepnya tahu, terus anak bisa bersiap karena itu sudah mereka lakukan di hari-hari sebelumnya. Hmm. Gitu. Jadi mulai dari dasar. Kalau memang, besok sudah masuk perkalian 4 dan nanti sudah mulai hafal dari nanti baru saya kasih perkalian 4 itu aja. Jadi memang 21 kali 4 gitu. Itu kan ada 2 kali 4, 1 kali 4-nya gitu. Jadi tidak lebih dari apa yang mereka bisa Oke. untuk Sebenarnya, mempersiapkan dulu. iya iya. Sebenarnya apa yang Pak Nurman lakukan itu udah bagus sekali ya. Di tengah perjalannya Pak Nurman melakukan rencana yang seperti yang tadi Pak Nurman katakan, ada kendala nggak? Apa kendala Kendalanya yang Bapak rasakan? Kendalanya mungkin ini Pak, apa namanya, bagi anak yang belum hafal ini kadang dia masih kebingungan, "Ini berapa Hmm. ya hasilnya?" Gitu kan. Kadang-kadang anak itu di soalnya 32 kali 6 gitu kan. Ketika menghitungnya bukan dikali malah ditambah. 2 artinya 2 kali 6 12, 2 tambah 6 jadi 8. Kadang gitu ya. Yang kedua, tadi mungkin, minat dengan matematikanya itu masih belum belum besar, motivasinya belum besar Hmm. untuk belajar matematika. Ada ide lain Pak selain yang tadi Bapak sebutkan, plan A, plan B-nya seperti itu? Sebetulnya ada, Pak. Hmm. Kemarin, saya melihat-lihat gitu kan, Ah. kita lihat sekilas pas saya lagi lewat gitu, ada anak laki-laki di belakang yang Hmm. saya kepikiran gitu, gimana kalau perkalian ini, matematika ini saya jadikan dadu perkalian yang isinya, eee, apa yang sudah mereka hafalkan. Jadi biar Hmm. memantapkan gitu. Hmm. Mungkin dengan permainan yang dipakai pada bulan olahraga ini minimal ada perubahan dan bisa menarik mereka. Kalau sudah menarik, apa namanya, anak-anak ada motivasi, kalau sudah termotivasi lebih mudah memahami. Kira saya sih. Oke, jadi Pak Nurman maunya pembelajaran matematika itu diselingi dengan sebuah permainan-permainan begitu ya Pak ya? Betul betul betul. Nah, itu bagus Pak. Sudah dilaksanakan Pak? Untuk itu
kemarin baru sempat ide saja, Pak, Mhm. gitu, baru sempat ide. Ini, saya baru terpikirkan kemarin sih pas saya lewat itu, oh iya, Mhm. Oke, berarti masih rencana ya. Kira-kira siapa Pak yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana Bapak tersebut? Support system dari sekolah ataupun rekan sejawat itu bagaimana? mungkin ada, Pak. Mhm. Jadi, apa namanya, teman sejawat yang biasa suka bantu saya dan juga temen, apa namanya, biasalah kita suka curhat-curhatan gitu kan, mengenai kendala-kendala pembelajaran di kelas. Mungkin, beliau bisa bantu saya untuk itu. Menyiapkan mungkin idenya nih kalau ular tangga gambarnya apa yang menarik ya, kebetulan Mhm. beliau juga, untuk PDP-nya bagus gitu kan, bisa membantu gambarnya biar menarik buat anak-anak. Oke, nah tadi Pak Nurman sudah menjabarkan rencana-rencananya, ternyata juga lingkungan Pak Nurman sangat mendukung gitu kan dengan apa yang Pak Nurman sampaikan. Nah sekarang Pak Nurman apa sih yang apa yang bisa Bapak bilang ke diri sendiri gitu agar masalah tersebut itu bisa selesai dengan rencana Bapak tadi? Apa yang sih yang ingin Bapak bilang ke diri sendiri? Sebetulnya saya bisa Hmm. lakukan, mungkin bisa menarik ya, buat Hmm. anak tertarik belajar matematika gitu kan. Cuma memang kemarin belum ketemu jalannya saja. Dan Hmm. ini, apa namanya, setelah saya melihat anak-anak senang bermain ular tangga, jadi saya kepikiran untuk itu, gitu kan. Untuk melakukan pembelajaran dengan permainan ular tangga dengan dadu matematika, mungkin saya akan menyebutnya sebagai matematika, gitu kan. Jadi nanti anak-anak menggunakan, apa namanya, bagian dari ular tangga ini ada gambar ularnya, ada hiasan-hiasan anak, dan nanti anak bermain melemparkan dadu, dadunya yang biasanya satu saya mungkin akan buat 2. Kenapa saya buat 2? Karena Ya. dia perkalian gitu loh. Jadi umpama keluar dadu 3 sama dadu 6, berarti kan 3 kali 6 berapa? 18, berarti melangkahnya 18. Iya. Oke. Keren banget Pak, sebenarnya pembelajaran matematika dengan diselingi dengan games gitu. Tadi Pak Nurman juga sudah mengatakan ke saya kalau anak belajar sambil bermain itu kan akan meningkatkan motivasinya gitu ya Pak ya. Nah, itu bagus. Jadi kita pasti berharap nih Pak, anak-anak memiliki apa ya, ya pengetahuan yang lebih ya kan Pak, konsep matematikanya menjadi lebih paham ketika Pak Nurman tadi ingin menjalankan rencana-rencana pembelajaran dalam kelas gitu, terutama dalam pelajaran matematika melalui berbagai macam permainan itu sendiri Pak. Nah itu bagus tuh Pak. Nah Pak Nurman, kita kan udah lumayan ya, Woy. Sudah 15 menit nih kita berbincang gitu kan. Sampai di titik ini, Pak, bagaimana Bapak melihat situasi yang ada terkait dengan permasalahan yang Bapak ceritakan tadi? Maksudnya gimana, Pak? Kita udah lama nih berbincang nih. Sampai titik ini, Bapak melihat apakah Bapak sudah mendapatkan suatu jawaban dari apa yang Pak Nurman rasakan gitu. Oh, iya. Alhamdulillah, Pak, dengan kita berbincang-bincang ini, tak terasa ternyata, eee, saya punya ide-ide gitu. Mungkin Hmm. ada lagi, Pak, satu lagi, Ya. baru berpikir mungkin dengan, apa namanya, yang pernah dulu kita lakukan, Hmm. yaitu dengan Suten ya, Suten
dengan, menggunakan jari atau apa gitu kan. Ya, Sultan apa? Iya, Gimana, Pak? jadi umpama ini 2, ini 3 gitu kan. Nah, ini kan dikali. Oh. Nah, Oh, iya iya iya. itu akan saya terapkan mungkin ketika mau pulang kali ya, biar biar Iya. anak semangat gitu kan. Nah, bisa jadi yang bisa jawab pulang gitu kan setelah Iya, berdoa setelah heeh. berdoa gitu kan. Itu tambahan aja, maksudnya di luar pembelajaran, intinya gitu kan. Nah, buat memotivasi anak, jadi anak jadi semangat untuk melakukan itu gitu. Jadi, Oke. apa namanya, mungkin akan saya laksanakan pertama adalah dengan, apa namanya, di matematika, terus yang kedua adalah dengan sistem matematika yang betul. Oke, bagus tuh Pak, muncul lagi kan sebuah pembaharuan gitu, sebuah ide. Jadi dari awal Pak Nurman mengajar di dalam kelas, pendahuluan, inti sampai penutup itu diselingi dengan sesuatu-sesuatu yang menantang, ya kan Pak ya, melalui permainan ular tangga tadi ataupun sebelum pembelajaran ditutup ya setelah melakukan refleksi sebelum mau pulang itu ada semacam kuis gitu ya Pak ya. Jadi semacam games turnamen gitu ya Pak ya. Nah itu akan meningkatkan motivasi belajar dari para peserta didik. Nah itu sangat bagus Pak untuk diterapkan gitu. Saya yakin apa yang Pak Nurman tadi sudah sampaikan itu akan menyelesaikan permasalahan yang Pak Nurman hadapi. Nah, sebagai tindak lanjut nih Pak, apa sih yang Pak Nurman bisa simpulkan gitu, yang jadi pembeda dari perbincangan kita, sesuatu yang baru, ya kan, dari apa yang kita bicarakan tadi, gitu Pak. Apa Pak? Jadi ya alhamdulillah terima kasih Pak Hadi ya, sudah memberikan pencerahan gitu kan pada saya gitu kan. Jadi saya sekarang sudah, menemukan hal-hal baru untuk Hmm. belajar dan matematika ini, di antaranya tadi ular tangga matematika dan juga sultan matematika anak SD kelas 5 ini. Jadi, terima kasih Pak Hadi atas waktunya gitu kan, atas pencerahannya. Jadi saya sekarang udah plong, Iya. rasanya udah plong, udah enak, udah ada, apa namanya, solusi terhadap apa yang kemarin saya hadapi. Oke. Alhamdulillah nih Pak Nurman ya, berarti sekarang udah lebih plong ya Pak ya. Iya betul Pak Hadi. Nah, saya harap Pak Nurman bisa segera menerapkan apa yang tadi Pak Nurman sampaikan ya kan. Semoga permasalahannya cepat selesai. Gitu ya Amin Pak amin. ya. Dan tadi kita juga udah menemukan sebuah pembeda gitu Pak terhadap apa yang kita bicarakan lah seperti itu. Sekali lagi Pak Nurman, terima kasih sudah bersedia bercerita kepada saya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ini mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas nanti, Pak. Amin amin. Sama-sama Pak Hadi. Terima kasih juga atas waktunya ya Pak Hadi ya. Sama-sama Pak Nurman. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.